Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan untuk permenungan kali ini akan saya awali dengan sebuah kisah sederhana yang menggugah hati. Suatu hari di sebuah kampung yang kecil, ada seorang anak yang berjalan pulang dari sekolah dengan wajah yang sumringah. Di tengah perjalanan ia berhenti di sebuah warung kecil dan membeli sebungkus nasi. Namun setelah menyantap separuhnya, ia kembali membungkus sisa nasi itu dengan rapi. Ketika ditanya oleh seorang romo yang kebetulan lewat, seorang anak itu berkata, "Separuh nasi ini akan saya berikan kepada adik saya yang sedang lapar." Kisah sederhana itu mengajarkan kepada kita semua bahwa kepedulian dan semangat berbagi dapat muncul dari hati yang tulus, tak peduli besar atau kecilnya pemberian tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada pendalaman APP yang pertama ini, kita diajak untuk menggali semangat dasar gerakan aksi puasa pembangunan yang telah mengakar sejak tahun 1970. Gerakan ini yang dicetuskan oleh Keuskupan Agung Semarang dan kemudian menyebar ke seluruh keuskupan yang ada di Indonesia, tidak hanya tentang menahan diri dari kesenangan duniawi seperti makan daging atau jajan, melainkan lebih jauh lagi tentang menyalurkan kepedulian kita kepada sesama. Masa Prapaskah yang kita jalani setiap tahun adalah waktu untuk merenungkan pertobatan. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen Konsili Vatikan II, dalam dokumen Sacrosanctum Concilium pada artikel yang ke-110. Pertobatan selama 40 hari hendaknya tidak hanya bersifat batiniah, tetapi juga tercermin dalam tindakan lahiriah dan sosial. Dengan demikian, semangat APP menjadi nyata melalui tindakan yang konkret. Saat kita menahan diri dari hal-hal yang kita sukai, kita diajak untuk menyisihkan uang yang seharusnya bisa kita habiskan sendiri. Dana itu kemudian kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Rasul Paulus dalam suratnya di dalam 2 Korintus bab 9 ayat 6-15 mengingatkan kepada kita semua bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam konteks ini, menabur kebaikan melalui pemberian yang tulus dan penuh sukacita merupakan perwujudan iman kita. Tidak hanya sebagai bentuk pertobatan pribadi, tetapi juga sebagai pelayanan kasih yang membangun komunitas. Iman kita tidak hanya diungkapkan melalui doa dan devosi, melainkan melalui tindakan nyata. Tindakan yang menumbuhkan syukur dan menguatkan ikatan antar sesama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, semangat berbagi ini menjadi bukti nyata bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang luas. Kita diingatkan bahwa ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Allah akan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Seperti benih yang ditabur dengan ketulusan, hasil yang berlimpah akan tumbuh dan memberikan buah-buah kebenaran dalam hidup kita dan kehidupan orang lain. Gerakan APP mengajarkan kepada kita semua bahwa pertobatan adalah tentang mengubah hidup, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Dengan setiap pemberian, kita membuktikan bahwa iman itu hidup, beroperasi, dan mampu mendorong perubahan sosial yang nyata. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menabur benih kebaikan, supaya kita dapat menuai hasil yang melimpah dalam bentuk kasih, damai, dan keadilan bagi seluruh umat. Marilah kita memohon rahmat Tuhan supaya kita selalu diberi hati yang terbuka
untuk menabur kebaikan, semangat berbagi yang tulus, dan kekuatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan kita. Saya akan memberikan satu pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama. Bagaimana saya dapat mengintegrasikan semangat berbagi dalam keseharian saya, sehingga setiap perbuatan kecil menjadi cermin kasih Kristus bagi sesama. Semoga renungan ini menginspirasi kita semua untuk terus hidup dalam kasih dan kepedulian, serta menjadikan setiap hari sebagai ladang pelayanan kasih. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.